Halo teman-teman semua, so welcome back to YouTube channel Ade Ayum. Dan di video kali ini Ade Ayum akan share ke teman-teman semua mengenai nyepi di Bali. So daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Mungkin teman-teman semua ada yang udah tahu, ada aja yang belum tahu apa itu nyepi. Jadi simpelnya, nyepi itu adalah tahun baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu. Nyepi sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali di Bali. Dan biasanya nyepi jatuh di bulan Maret. Di video kali ini, Ade Ayu bakal share ke teman-teman semua apa aja sih yang perlu kalian siapkan kalau kalian kebetulan lagi nyepi di Bali, dan apa yang boleh dilakukan, lalu apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kalian menyambut nyepi, pada saat nyepi, dan setelah nyepi. Sebenarnya perayaan nyepi itu sudah dimulai jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan sebelum hari raya itu tiba. Nah, di berbagai banjar atau dusun itu kita umat Bali atau umat Hindu Bali biasanya menyiapkan ogoh-ogoh yang sudah dibuat oleh Sekatruna dan Sekatruni yang sudah dibuat sekitar 2-3 bulanan teman-teman. Sampai akhirnya nanti H-1 nyepi itu kita akan arak ogoh-ogohnya keliling desa, dan kita akan ketemu dan parade di perempatan atau pertigaan atau persimpangan jalan. Buat teman-teman yang baru pertama kali melaksanakan atau experience nyepi di Bali, ada 3 hari penting yang perlu kalian ingat dan kalian pahami. Yang pertama itu adalah pengerupukan, di mana kita melaksanakan parade ogoh-ogoh. Yang kedua adalah hari raya nyepi, dan H+1-nya yang kita sebut dengan ngembak geni. Kita mulai dengan pengerupukan teman-teman. Pengerupukan itu adalah H-1 sebelum nyepi, di mana kita akan melaksanakan parade ogoh-ogoh di seluruh jalanan di Bali. Nah, kalau kamu pengen nonton parade ogoh-ogoh, kalian bisa cek di Instagram atau kalian bisa tanya temen kalian yang orang lokal di mana sih parade ogoh-ogoh terdekat dengan tempat tinggal kalian atau tempat liburan kalian. Yang perlu kalian catat, kalau misalnya kalian mau nonton ogoh-ogoh, persiapan dari parade ogoh-ogoh itu udah mulai dari sore teman-teman. Jam 2 atau jam 3 itu kita udah mulai arak-arak ogoh-ogohnya, dan nanti biasanya akan mulai jalan ogoh-ogohnya bersama dengan warga-warga itu di sekitar jam 4 sampai jam 5, atau bahkan ada juga yang jam 6 sore gitu teman-teman. Jadi make sure kalau kalian mau nonton ogoh-ogoh, kalian itu berangkat lebih awal, atau kalian settle down di tempat yang kira-kira kalian akan nonton kayak gitu. Jangan di pertengahan sekitar jam 5 atau jam 6 itu kalian baru berangkat. Kalian akan kena macet parah, karena memang kan kita lagi parade ya, nggak mungkin bisa nggak macet, pasti macet teman-teman. Dan emang itu udah diblok oleh pecalangnya untuk persiapan parade. Parade puncaknya itu akan dimulai sekitar 6:30 biasanya teman-teman. Pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, ramenya orang nonton dan mulai acaranya itu sekitar jam 6:30 gitu teman-teman. Jadi jam 6:30 sampai sekitar 10 malam itu bakal rame banget. Kalian nggak akan bisa move around di jalanan. Kalian tinggal ya udah, kalau memang udah dapet tempat nonton yang bagus, kalian tinggal diem di sana. Dan aku yakin di sekitaran sana juga kayak banyak pedagang-pedagang asongan buat beli minum, buat beli jajan atau beli snack kayak gitu-gitu. Yang penting kalian bawa uang cash secukupnya. Kalau kalian memang berminat untuk nonton ogoh-ogoh, aku ada beberapa tips untuk pilih outfit yang sesuai teman-teman. Kalau kita Balinese people, kita akan pakai adat Madia, dimana atasnya kita pakai baju bebas yang ya sometimes t-shirt, sometimes baju casual, terus di bawahnya kita akan pakai kamen dan juga selendang. Kalau misalnya kalian nggak punya kamen dan selendang, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Kalian bisa pakai celana panjang, celana pendek, it's okay, karena ini acara casual, nggak ada aturan yang begitu ketat. Tapi yang penting adalah di alas kaki teman-teman, karena kan most of the time kita akan experience berdiri dan juga jalan kan untuk nonton ogoh-ogoh itu. Jadi pastikan kalau kalian pakai alas kaki yang nyaman dan bawa barang bawaan secukupnya. Jangan lupa bawa tas untuk bawa barang-barang berharga kalian. Namanya juga keramaian, kita berusaha sebisa mungkin mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan membawa hal-hal esensial saja, sehingga tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang hilang pada saat kalian nonton ogoh-ogoh nanti. Another option buat kamu yang gak suka desek-desekan ataupun jalan kaki, kalian bisa chill aja di kafe-kafe pinggir jalan yang ada jalur ogoh-ogohnya. Atau mungkin kalau kamu yang tinggal di hotel, kamu bisa nonton dari balkoni hotel yang menghadap ke jalan juga. It's optional, tapi kalau aku pribadi karena aku orang lokal ya pastinya aku suka untuk nonton yang langsung jalan dan kita ikut parade.
Yang dicatat juga, pada saat pengerupukan atau H-1, kalian itu harus stok bahan makanan teman-teman. Karena di next day, di hari nyepinya, tidak akan ada toko yang buka, tidak akan ada GoFood, benar-benar kita shutdown, bahkan bandara pun tutup teman-teman. So make sure kalau kalian beli cukup stok makanan untuk 2 hari ke depan. Nanti aku akan jelasin juga kenapa harus 2 hari ke depan, bukan hanya sehari. Untuk jam yang tadi aku kasih, parade ogoh-ogohnya normalnya itu akan dimulai sekitar jam 6:30 sampai jam 10 malam. Tapi lagi-lagi ini kan tidak berlaku untuk semua daerah. Ada yang selesainya lebih awal, ada juga yang selesainya lebih malam, bahkan bisa dini hari. Tergantung tempat kalian nontonnya dan seberapa banyak ogoh-ogoh yang ikut parade. Buat kamu yang nggak bawa kendaraan ke Bali, pastinya kalian akan kesusahan untuk cari Grab atau Gokar untuk balik ke tempat kalian. That's why aku saranin untuk nonton ogoh-ogoh itu tidak jauh dari tempat tinggal kalian atau tempat hotel stay kalian. Oke, setelah seru-seruan nonton parade ogoh-ogoh di hari pengerupukan atau H-1 Nyepi, kita lanjut ke acara hari H pada saat kita nyepi. Nah, nyepi itu seperti namanya memang benar-benar sepi teman-teman, karena memang Balinese people itu merayakan tahun baru itu dengan menyepi dan kita meditasi untuk mempersiapkan tahun yang baru. Esensinya kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa larangan yang tidak boleh kalian langgar kalau kalian tinggal di Bali dan pada saat itu pas nyepi. 4 larangan itu diantaranya yang pertama, amati geni, kalian tidak boleh menghidupkan api dalam diri, yang berarti kita tidak boleh marah-marah pada saat tahun baru kayak gitu, mengontrol emosi. Ada yang disebut dengan amati karya, alias kita tidak boleh bekerja pada saat nyepi. Lalu kita juga punya amati lelungan, artinya tidak boleh bepergian pada saat hari nyepi. That's why semua jalanan tutup, toko-toko tutup, everything is shut down at nyepi day or silent day. Lalu yang terakhir kita adalah amati lelanguan, artinya kita tidak boleh bersenang-senang. Bersenang-senang itu dalam artian seperti menghidupkan musik yang kencang, terus mengganggu orang lain, itu kita nggak boleh teman-teman. Itu sekilas dari Balinese side-nya, tapi yang penting buat teman-teman ketahui adalah kalian nggak boleh ngidupin lampu pada saat hari raya nyepi itu, baik dari malamnya itu, karena semua orang itu matiin lampu. Jadi kalau misalnya kalian hidupin lampu, itu akan dari kejauhan pun kelihatan rumah kalian terang kayak gitu. Tapi ada juga exceptionnya, kalau misalnya kalian ada orang sakit di rumah atau kalian punya balita atau bayi, itu masih boleh ngidupin lampu, tapi sebisa mungkin di cover supaya lampunya itu hanya untuk dalam ruangan saja dan tidak mengganggu keheningan dan kenikmatan dari acara nyepi itu sendiri. Lalu kalian juga nggak boleh ngidupin musik keras-keras kayak gitu buat keributan, ngobrol pun juga kita harus kayak volumenya dikecilin sedikit. Perlu diketahui juga teman-teman, kalau di hari raya nyepi itu semua internet dan juga semua televisi itu nggak akan ada sinyal kecuali kalian pakai wifi. Tapi kalau misalnya kalian telepon biasa, telepon yang benar-benar pakai pulsa itu masih bisa. Tapi internet dan TV benar-benar nggak ada sinyal. Memang dimatikan dari pemerintahnya sendiri. Di balik semua larangan itu, tapi personally, adik Ayung tuh suka banget kalau memang bisa experience nyepi. Karena satu, nyepi itu benar-benar bagus banget, benar-benar tenang banget buat teman-teman semua bisa merenung dan meditasi untuk mempersiapkan next year dengan lebih baik dan lebih prepare kayak gitu. Terus juga kalian akan experience udara yang sangat bersih pada saat nyepi, karena kan memang tidak ada pabrik, tidak ada yang buka. Terus kita masak juga, orang Bali itu nggak masak pada saat nyepi. Terus asap kendaraan tidak ada, semuanya benar-benar kayak zero carbon waktu itu. Selanjutnya di malam hari aku rekomen banget teman-teman buat stargazing. Stargazing itu kayak ngelihat bintang gitu, karena kan bener-bener nggak ada polusi, terus lampu semua mati, jadi bintangnya itu asalkan nggak hujan ya, bintangnya itu bener-bener indah teman-teman. Kan kayak setiap nyepi pasti teman-teman aku tuh banyak yang buat story mengenai bintang, kayak bener-bener bagus, soalnya sebagus itu teman-teman. Meskipun tadi aku bilang everything is shut down, tapi kalau teman-teman tinggal di hotel itu beda cerita ya. Wifi dan internet pasti ada kan kalau di hotel. Terus kalau misalnya kalian mau makan itu masih biasa, outlet itu buka, tapi memang mereka membatasi interaksi dengan luar hotel kayak gitu. Terus juga hotel-hotel biasanya akan menyediakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dan berkaitan dengan nyepi. Aku pribadi masih sangat merekomendasikan kalau kalian mau experience nyepi dengan cara nginep di hotel. It's still fine.
semua yang aku jelasin tadi teman-teman dimulai jam 6 pagi pada saat Hari Raya Nyepi dan akan berakhir besoknya juga di jam 6 pagi. Nah, setelah Hari Raya Nyepi, kita umat Hindu Bali menyebutnya dengan Hari Raya Ngembak Geni, di mana kebanyakan dari kita akan melakukan penyucian diri atau melukat di sumber mata air terdekat atau di pantai. Duration ya buat teman-teman yang non Hindu Bali, pastinya jalanan itu akan macet di sekitar sumber mata air dan juga sekitaran pantai. So buat kamu yang mau pergi-pergi dan melewati jalur itu, kalian harus prepare lebih awal karena kemacetan itu pasti ada teman-teman. Cuman kita nggak tahu seberapa parah dan ringannya seperti itu. Meskipun Hari Raya Nyepinya sudah usai, tapi biasanya H+1 Nyepi atau pada saat Hari Raya Ngembak Geni itu supply chain atau ketersediaan bahan-bahan pokok dan juga bahan penunjang lainnya itu masih belum lengkap seperti sebelum Nyepi. Karena memang kan distribusi dari barang-barang tersebut terhambat tentunya. Karena nggak ada yang bisa masuk Bali pada saat Hari Raya Nyepi, kayak gitu. Jadi bakal ada pilihan-pilihan yang mungkin pengen kalian beli tapi nggak ada di supermarket atau di pasar. Oke teman-teman, aku rasa segitu dulu untuk sharing kali ini. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan lagi tentang Nyepi, feel free to comment di bawah. Aku akan berusaha jawab juga via komen atau via video nanti. So, sekali lagi, thank you for watching and I will see you on my next video. Goodbye!